Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore, salam patunggilan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita patut mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah wanita pada sore hari ini, meskipun masih kita lakukan di rumah masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil. Marilah ibadah kita buka dengan kita minta tuntunan kepada Tuhan, dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, Engkau sudah pimpin dan sertai kami pada sampai saat ini Tuhan. Kami bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Kiranya ibadah kami berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyanyi menggunakan KPJ nomor 31, bait yang pertama dan kedua, Swawi Prosuci. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita minta tuntunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami kembali menghampiri tatamu yang kudus ya Allah. Sebentar kami akan membaca dan juga akan merenungkan dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati, Engkau urapi Bapak Hartono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan mulut lidah beliau, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau juga ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Terlebih juga kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Mu semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi menggunakan KPJ nomor 196 bait yang pertama, Kulo pengen lir Gusti.
Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita mulai ibadah pada hari ini, dan kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 4 ayatnya yang 18 sampai 22 yang demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedius sedang membersihkan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada renungan hari ini kita ambil ayat nas yang ke-19 yang demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sedangkan judul renungan hari ini yaitu mengalami metamorfosis. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, metamorfosis merupakan suatu proses pertumbuhan pada hewan yang melibatkan pertumbuhan struktur fisik sejak menetas hingga tumbuh dewasa. Adapun perubahan dan diferensiasi sel secara radikal, di mana antara satu, tahap perubahan organisme tersebut hampir terlihat seperti dua organisme yang tidak saling punya hubungan atau berbeda. Sebagai contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Ulat yang mengerikan atau menjijikkan. Banyak orang yang takut atau jijik jika melihat ulat, tetapi berubah menjadi kupu-kupu yang cantik sehingga banyak orang ingin menangkapnya untuk dipelihara. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam proses metamorfosis membutuhkan waktu, perjuangan, dan risiko yang tinggi. Untuk menjadi
kupu-kupu terlebih dahulu ulat harus berhenti makan atau bertapa. Demikian juga tubuhnya dibalut dengan kepompong dan proses berubah menjadi kupu-kupu yang berjuang keluar dari kepompong, baru menikmati alam bebas, menari ke sana ke sini, hinggap dari bunga yang satu ke bunga yang lain dengan bahagianya. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, seperti bacaan yang kita baca tadi, juga memperingatkan kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Jadi bacaan tadi juga tidak berbeda jauh dari murid Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan Yesus harus mengalami metamorfosis. Tuhan Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dengan demikian para murid Tuhan Yesus akan diubah karakternya, penampilannya, kiprahnya. Demikian juga pelayanan dan orientasi hidupnya. Orientasi hidup yang semula hanya untuk diri sendiri, keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dunia dengan mencari ikan di laut sebagai nelayan. Dalam prosesnya diubah orientasinya oleh Tuhan Yesus dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Dari semula berorientasi kepada dunia diubah menjadi berorientasi ke kerajaan Allah. Semua berorientasi untuk kepentingan diri sendiri, diubah orientasinya untuk kepentingan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga bagi kita yang mengalami fotosintesis. Kita mengalami proses menjadi, bukan proses jadi. Dan dalam proses metamorfosis itu kita akan diubahkan. Ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kataku jadikan menunjukkan adanya tangan Tuhan ikut aktif memelihara dan mengubah hidup kita. Ya, dalam proses metamorfosis kadang menyakitkan, namun tetaplah yakin semua akan indah pada waktunya. Kita sebagai ibu-ibu dan saudari yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama dalam pimpinan Tuhan Yesus
kita berubah, kita wajib mengalami metamorfosis sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masih diberikan Tuhan untuk bisa mempersembahkan persembahan yang sudah kita bawa dari rumah masing-masing dengan diiringi KPJ nomor 34, bait yang pertama dan ketiga, Uluk no Pamuji. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat dan juga akan menutup ibadah pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan pada sore hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan, bukan hanya kami dengarkan saja Tuhan, tetapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami menaikkan syafaat-syafaat kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, bangsa dan negara kami masih mengalami masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau kuatkan, Engkau berikan kesehatan pada mereka para dokter yang menangani COVID-19, berikan mereka kekuatan Tuhan dan kesehatan sehingga bisa menangani COVID-19 dengan turut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa buat Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai kepada pelosok-pelosok desa, Bapak Kepala Desa. Engkau berkati Tuhan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan dalam memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang baik dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu, terkhusus Tuhan kami berdoa buat GKJW Cangkring. Engkau berkati Tuhan Bapak Pendeta kami, Bapak David Prasetyawan. Engkau berikan beliau kesehatan dan kemampuan dalam memimpin gereja kami. Engkau juga berkati keluarga yang mendukung dalam pelayanan beliau. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berikan kemampuan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat para muda-mudi gereja-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka pekerjaan sesuai bakat dan talenta yang mereka miliki masing-masing. Ya Bapa, kami juga berdoa buat para muda-mudimu yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka pasangan hidup yang sesuai dan sepadan dan hanya menurut kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa buat para orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Engkau berkati mereka kesehatan dan kekuatan
supaya dalam masa tuanya bisa tetap bersyukur hanya kepadamu saja. Ya Bapa, Engkau juga berkati anak-anak kami yang masih dalam kegiatan belajarnya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami mulai dari yang terkecil, PAUD sampai ke perguruan tinggi. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak kami yang dalam belajarnya masih daring di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Kau tetap berikan mereka semangat untuk belajar, supaya apa yang dicita-citakan mereka bisa tercapai dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini, kami juga mengumpulkan sedikit berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau mau sucikan dan kuduskan, sehingga bisa untuk pelebaran kerajaan-Mu terkhusus di muka bumi ini. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu para jemaat gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati mereka dalam pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kami akan mengakhirinya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan menutup ibadah pada sore hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dengan kita memuji Mars Wanita GKJW. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan tutup ibadah pada sore hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.